Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar semuanya. Senang sekali bertemu dengan sobat pembelajar semuanya kembali dalam rangkaian seri P3K untuk masyarakat awam. Di sesi ini kita akan belajar tentang pertolongan pertama pada luka dan cedera. Saya Nina Lutansa, Widya Iswara Bapelkes Semarang yang akan menemani sobat pembelajar untuk mempelajari sesi ketiga ini. Apa tujuan pembelajaran dari sesi ini? Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, sobat pembelajar akan mampu menjelaskan cara memberikan pertolongan pertama pada luka dan juga cedera. Apa saja yang akan kita bahas di sesi kali ini? Pertama, kita akan mempelajari tentang luka ringan, jenis-jenis luka ringan, kemudian bagaimana cara untuk memberikan pertolongan pertamanya. Kemudian kita juga akan mempelajari terkait luka bakar. Kita akan belajar tentang grade atau stadium luka bakar, kemudian apa saja yang harus kita lakukan untuk menangani orang yang terkena luka bakar. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang cedera tulang dan ligamen dan juga cara pertolongan pertamanya. Dan yang keempat, kita akan mempelajari tentang cedera kepala. Nah, kita masuk ke dalam sesi yang pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang luka ringan. Apa saja sih yang termasuk dalam luka ringan? Ada beberapa jenis luka ringan yang sering kita alami sehari-hari. Kita akan jelaskan 3 jenis luka ringan yang paling banyak kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah luka gores atau disebut juga abrasi. Luka ini terjadi ketika kulit bergesekan atau menggores permukaan yang kasar atau keras. Misalnya saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kulit mengalami gesekan dengan aspal atau jalan raya, sehingga kulit akan terluka. Pada umumnya, jenis luka ini tidak banyak menimbulkan perdarahan karena lukanya superficial atau dangkal. Namun demikian, kita tetap perlu memperhatikan dengan baik luka ini serta membersihkannya dengan baik supaya tidak terjadi infeksi. Nah, seperti apa sih luka gores atau abrasi? Biasanya ciri-cirinya seperti ini. Lukanya tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu banyak menimbulkan perdarahan. Jenis luka yang kedua yang cukup sering terjadi juga adalah luka sayat atau insisi. Luka sayat ini biasanya disebabkan oleh benda yang pipih dan tajam. Misalnya kita ketika sedang memasak tidak sengaja terkena pisau atau benda-benda tajam lainnya seperti kaca atau bahkan kertas. Itu bisa menimbulkan luka sayat atau insisi. Ciri khasnya adalah pinggiran luka itu teratur. Dan kedaruratan perawatan luka jenis ini tergantung pada kondisi perdarahan dan juga lokasi lukanya. Nah, seperti apa sih luka sayat ini? Kurang lebih seperti ini ya, sobat pembelajar. Jadi, tepi luka biasanya teratur. Nah, ini kita sebut sebagai luka sayat atau insisi. Jenis luka yang ketiga adalah luka robek atau laserasi. Nah, luka robek ini derajatnya bermacam-macam ya, sobat pembelajar. Mulai dari luka gores ringan atau bisa juga berupa luka yang dalam bentuk yang tidak teratur. Nah, luka ini sering ditemukan pada kecelakaan saat berkendara atau kecelakaan kerja. Misalnya terkena mesin pada saat bekerja. Nah, ini bisa menyebabkan luka jenis robekan atau laserasi. Nah, sobat pembelajar, kita akan melihat jenis-jenis ilustrasi luka. Pada pojok kiri atas kita melihat kulit yang normal. Nah, yang kedua ini adalah luka akibat insisi atau benda tajam. Jadi ciri khasnya adalah tepi luka bersifat teratur. Nah, yang ketiga ini adalah luka laserasi atau luka robek, di mana luka ini tepinya tidak teratur.
Dan yang paling kanan ini adalah luka abrasi atau luka lecet tadi. Jadi dia hanya di bagian epidermis atau hanya di superficial atau dangkal. Ya. Untuk jenis luka lain seperti luka tusuk, luka tembus, ini akan kita pelajari pada sesi berikutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana penanganan luka ringan. Yang pertama, kita harus pastikan tangan kita bersih pada saat kita menolong orang yang terluka. Cuci tangan dulu sebelum kita menolong atau memegang luka dari si korban. Kemudian yang kedua, kita bersihkan luka dengan air bersih dan mengalir. Kita bisa menggunakan cairan salin atau juga kita bisa menggunakan air matang atau kalau terpaksa kita juga bisa menggunakan air keran yang bersih. Kemudian langkah selanjutnya adalah jika terjadi perdarahan yang cukup banyak, tekan dengan kain bersih untuk mengurangi perdarahan. Jadi tekan dalam kondisi yang sedang untuk mencegah perdarahan yang lebih banyak. Kemudian segera tutup luka untuk mencegah terjadinya infeksi lebih lanjut. Belum banyak yang tahu ternyata membersihkan luka dengan alkohol tidak dianjurkan karena justru merusak jaringan sekitar luka dan memperlambat penyembuhan luka. Terus, gimana cara membersihkan luka yang benar? Ini kata dokter. Luka kalau nggak dirawat dengan benar bisa sulit sembuh bahkan infeksi. Biasanya masih ada yang bersihin luka pakai alkohol 70% ataupun povidone iodine. Tapi ternyata zat ini terlalu keras kalau dipakai untuk membersihkan luka, bikin perih, bahkan merusak jaringan kulit yang sehat di sekitar luka. Zat ini juga bisa bikin kulit kering, iritasi, dan bikin proses penyembuhan luka jadi lebih lama. Terus, gimana cara membersihkan luka yang benar dan aman? Caranya gampang, pakai cairan salin. Cairan salin adalah cairan isotonik, sifatnya steril atau bebas kuman, bening, tidak berbau, dan gak bikin perih. Bisa menjaga kelembaban sekitar luka, mempercepat proses penyembuhan. Harganya murah dan gampang didapatkan di toko obat. Kalau nggak ada cairan salin di rumah, kalian bisa pakai air keran atau air hangat, bukan air panas ya. Walaupun mungkin masih ada bakteri di air keran karena nggak steril. Tapi efek... Nah, sobat pembelajar semua, dari sesi pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan memberikan pertolongan pertama yang tepat pada luka, kita bisa berupaya untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan yang parah, dan juga mempercepat proses penyembuhan luka. Demikian sesi belajar hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu di sesi berikutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang luka bakar dan bagaimana cara memberikan pertolongan pertamanya. Saya Nina Lutansa, mohon izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.